Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sifat-sifat periodik unsur. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fauzan Naziman, Muhammad Al-Fatih, Muhammad Sati Alfian, Raihan Al-Farizi, Syahrul Wahyu Ramadan, dan Tiara Putri Raharjo. Sifat-sifat periodik unsur. Unsur periodik Sifat periodik unsur adalah sifat-sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Sini kita akan membahas tentang jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegativitas, dan sifat logam dan non-logam. Jari-jari atom. Jari-jari atom adalah antara inti atom dengan kulit paling luarnya. Kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan atau dari atas ke bawah adalah dengan semakin bertambahnya nomor atom. Maka jari-jari atom akan semakin besar. Hal ini karena semakin banyak jumlah kulit atom dari atas ke bawah. Kecenderungan jari-jari atom dalam satu periode atau dari kiri ke kanan adalah dengan semakin bertambahnya nomor atom. Maka jari-jari atom akan semakin kecil. Hal ini karena dari kiri ke kanan jumlah elektron valensi akan semakin besar, sedangkan jumlah kulit sama. Semakin bertambahnya elektron valensi mengakibatkan ikatan yang terjadi antara elektron valensi dengan inti menjadi semakin kuat, sehingga terjadilah pengecilan ukuran volume atom. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron keluar dari suatu atom atau ion dalam fase gas. Contoh, kalsium mempunyai energi ionisasi pertama, IE1 adalah 590 kJ mol. Ca atau gram tambah 590 kJ ke kanan Ca plus dalam kurung G plus E. IE2 selalu lebih besar dari IE1 karena lebih sulit untuk melepaskan elektron dari ion bermuatan positif. Kecenderungan energi ionisasi unsur-unsur dalam suatu golongan atau satu periode dan dapat dipelajari melalui gambar grafik berikut. Unsur-unsur yang segolongan energi ionisasi makin ke bawah makin kecil, karena elektron terluar makin jauh dari inti, sehingga elektron terluar makin mudah dilepaskan. Unsur-unsur yang seperiode energi ionisasi pada umumnya makin ke kanan makin besar, karena makin ke kanan gaya tarik inti makin kuat. Dalam suatu periode semakin banyak elektron dan proton, maka gaya tarik menarik elektron keluar dengan inti akan semakin besar. Elektron semakin sukar terlepas sehingga energi untuk melepas elektron semakin besar sehingga energi ionisasinya besar. Afinitas elektron atau elektron affinity yaitu negatif dari perubahan energi yang terjadi ketika satu elektron diterima oleh atom suatu unsur dalam keadaan gas. Afinitas elektron juga dinyatakan dalam kJ mol 1. Unsur yang memiliki afinitas elektron bertanda positif, berarti mempunyai kecenderungan lebih besar dalam menyerap elektron daripada unsur yang afinitas elektronnya bertanda negatif. Makin positif nilai afinitas elektron, makin besar kecenderungan unsur tersebut dalam menyerap elektron atau kecenderungan membentuk ion negatif. Elektron dapat masuk karena ditarik oleh inti yang bermuatan positif. Di sekitar inti terdapat elektron yang menolak elektron lain yang akan masuk. Jika daya tarik inti lebih besar dari daya elektron, maka dikeluarkan energi saat elektron masuk. Tetapi bila daya tarik inti lebih kecil, maka diperlukan energi untuk memasukkan elektron. Jika energi keluar,
afinitas elektron bertanda positif atau eksotermik. Dan bila energi diserap maka bertanda negatif atau bisa disebut endotermik. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar karena jari-jari semakin kecil dan gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Dan atom semakin mudah menarik elektron dari luar. Pada satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil karena jari-jari atom semakin besar. Sehingga gaya tarik inti terhadap elektron makin kecil dan atom semakin sulit menarik elektron dari luar. Elektronegativitas. Elektronegativitas ialah kemampuan suatu atom dalam sebuah molekul untuk menarik elektron ke dalam struktur atom tersebut. Elektronegativitas merupakan afinitas dari suatu atom untuk menarik elektron pada suatu ikatan. Nilai perbedaan elektronegativitas dari dua unsur sanggup dipakai dalam memilih jenis ikatan yang terbentuk saat kedua unsur tersebut membentuk senyawa. Terbentuknya ikatan ionik dan kovalen ditentukan dari perbedaan nilai elektronegativitas dari unsur-unsur pembentuk senyawanya. Inilah mengapa menentukan elektronegativitas sebuah unsur itu sangat penting dalam ilmu kimia. Keelektronegatifan diukur dengan menggunakan skala Pauling yang besarnya antara 0,7 sampai 4. Unsur-unsur yang segolong keelektronegatifannya semakin ke bawah semakin kecil karena gaya tarik-menarik inti semakin lemah. Unsur-unsur yang seperiode keelektronegatifannya semakin ke kanan semakin besar. Keelektronegatifan terbesar pada setiap periode dimiliki oleh golongan 7A atau unsur-unsur halogen. Harga keelektronegatifan terbesar terdapat pada fluor atau F yakni 4,0 dan harga terkecil terdapat pada francium atau Fr yakni 0,7. Sifat logam dan non-logam. 1. Logam. Sifat-sifat unsur logam yang spesifik adalah mengkilap, menghantarkan panas dan listrik, dapat ditempa menjadi lempengan tipis, serta dapat direntangkan menjadi kawat atau kabel panjang. Sifat-sifat logam tersebut merupakan pembeda dengan unsur-unsur bukan logam. Sifat-sifat logam dalam sistem periodik semakin ke bawah semakin bertambah dan semakin ke kanan semakin berkurang. 2. Non-logam. Unsur non-logam ada yang bersifat pengantar listrik yang baik, contohnya karbon biasa digunakan dalam batu baterai. Titik didih dan titik leleh unsur non-logam umumnya sangat rendah, kecuali karbon. Unsur karbon ini memang memiliki sifat yang istimewa jika kebanyakan unsur non-logam yang kita jumpai adalah dalam bentuk senyawa, maka tidak untuk karbon. Grafit dan intan merupakan contoh senyawa yang tersusun dari karbon. Grafit dan intan mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan sifat logam. Grafit dan intan tidak memiliki permukaan yang mengkilat seperti logam, tidak dapat ditempa, dan tidak dapat dijadikan kawat. Unsur non-logam lain adalah oksigen dan nitrogen. Unsur-unsur yang berada pada batas antara logam dan bukan logam menunjukkan sifat ganda. Misalnya saja A, berilium dan aluminium adalah logam yang memiliki beberapa sifat bukan logam. Zat-zat ini disebut unsur-unsur amfoter. Dalam kimia, amfoter merujuk pada zat yang dapat bereaksi sebagai asam atau basa. Perilaku ini terjadi bisa sebab mempunyai dua gugus asam dan basa sekaligus. B. Boron dan silikon adalah unsur bukan logam yang memiliki beberapa sifat logam yang disebut metaloid atau semilogam. 3. Metaloid. Sifat-sifat unsur metaloid ada yang memiliki sifat seperti unsur logam dan ada juga yang memiliki sifat seperti unsur non-logam. Contohnya permukaannya mengkilap, titik didih tinggi seperti logam, tetapi ada yang massa jenis dan kerapuhannya seperti non-logam. Unsur-unsur metaloid yaitu boron, silikon, dan polonium. Unsur metaloid yang paling sering digunakan adalah unsur silikon. Rangkuman. Sifat periodik unsur adalah sifat-sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom. Sifat jari-jari atom.
unsur-unsur dalam suatu golongan semakin ke bawah semakin besar dan dalam suatu periode semakin ke kanan jari-jari atom semakin kecil. Sifat energi ionisasi. Unsur-unsur yang segolongan energi ionisasi makin ke bawah makin kecil. Dalam suatu periode makin kanan makin besar. Sifat afinitas elektron. Unsur-unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil dalam satu periode dari kiri ke kanan. Afinitas elektron semakin besar. Sifat elektronegativitas. Unsur-unsur yang segolongan keelektronegatifannya semakin ke bawah, semakin kecil karena gaya tarik-menarik inti semakin lemah. Unsur-unsur yang seperiode keelektronegatifannya semakin ke kanan semakin besar. Sifat logam dan non-logam. Sifat-sifat logam dan dalam sistem periodik semakin ke bawah semakin bertambah dan semakin ke kanan semakin berkurang. Dan sifat non-logam dalam sistem periodik semakin ke bawah semakin berkurang dan semakin ke kanan semakin bertambah. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.